Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, beruntunglah kita ketika kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman inilah yang akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Keberuntungan kita sebagai orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengungkapkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Namun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iman yang kita miliki hari ini tidak bisa diwariskan ke anak kita. Andaikan Bapak Ibu hari ini adalah orang yang taat, orang yang soleh, orang yang kuat imannya, tapi ketika Bapak Ibu meninggal nanti, iman ini tidak bisa Bapak berikan kepada anak kita. Tapi kalau harta yang kita punya, mobil mewah yang kita punya, rumah mewah yang kita miliki, ketika Bapak Ibu meninggal, itu pasti langsung bisa diwariskan kepada anak kita. Iman ini tidak bisa diwariskan. Kalaulah boleh dan bisa iman ini diwariskan, tentu Nabi Nuh bisa mewariskan iman ini kepada anaknya si Kan'an. Tapi Kan'an tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga iman ini tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa dibeli dan tidak pula bisa dijual. Andaikan hari ini misalkan iman kita kurang tapi uang banyak, lalu dengan uang itu kita beli iman, lalu berubah langsung jadi orang soleh, jadi orang baik. Tidak bisa Pak. Begitu iman ini tidak bisa diwariskan. Iman ini adalah pemberian atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Namun kadang iman yang ada di dada kita, di diri kita, kadang turun naik. Kadang turun, kadang naik. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin sampaikan apa yang membuat iman itu menjadi turun dan apa tandanya iman kita menurun. Apa tandanya iman yang ada pada diri kita itu sudah melemah. Ibarat lampu sudah tidak terang lagi, sudah mulai gelap, sudah mulai redup, bahkan mungkin bisa padam. Apa tandanya iman itu lemah? Maka menurut Syekh Shalih Al-Munajjih dalam bukunya Zahiratu Dha'fil Iman menjelaskan bahwa yang pertama tanda iman yang ada pada diri kita itu mulai lemah, mulai menurun, mulai berkurang adalah bahwa merasa berat untuk melakukan amal ibadah. Merasa berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk solat ini betul-betul berat rasanya. Melangkahkan kaki ke masjid ketika kita sudah mendengarkan azan berkumandang, melangkahkan kaki ini ke masjid berat sekali. Tapi ketika maraton 5 kilo ringan saja. Ketika pagi jalan santai ringan saja. Bersepeda dari sini sampai ke Bungus itu ringan saja. Tapi melangkahkan kaki ke masjid berat sekali. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Ketika mereka berdiri untuk melaksanakan solat, mereka berdiri dengan cara malas. Jadi ketika kita malas untuk beribadah, berat sekali untuk beribadah, berarti iman kita sedang lemah. Kalau bisa, misalkan hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, dan ibadah yang paling hebat nanti adalah ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kemudian selesai melaksanakan melontar jumrah dan sebagainya, kita dianjurkan untuk menunaikan ibadah kurban. Dan berat sekali untuk mendaftar sebagai peserta kurban, itu berat sekali rasanya. Berarti lemah iman kita itu. Terlalu besar rasanya uang yang 2.500.000 itu rasanya kita berikan. Kalau itu kita rasakan, berarti iman ini lemah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah. Jadi cara mendeteksinya kita sendiri yang mendeteksinya. Ketika kaki ini malas sekali dilangkahkan ke masjid, melakukan amal-amal sunat, solat rawatib, qabliyah, ba'diyah, berat sekali itu solat rawatib itu iman kita lemah. Ada orang meninggal malas sekali untuk bertakziah. Di kompleknya ada orang meninggal, tidak tergerak hatinya untuk pergi melayat ke rumah duka, tidak tergerak hatinya. Jadi malas sekali untuk beramal, berarti iman kita sedang melemah. Ibarat lampu itulah mulai galok tu pudua. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Shalih Al-Munajji, tanda iman itu lemah pada diri kita adalah bahwa merasa ringan untuk berbuat dosa. Tadi setelah merasa berat untuk beramal, tapi merasa ringan untuk berbuat dosa. Baduto itu biasa saja. Mengicu orang itu santai saja. Mempacari orang itu ringan semulunya. Menyakiti hati orang itu tidak berpikir 2 kali dia. Berjudi, minuman keras, narkoba, seolah biasa saja bagi mereka. Menganiaya orang, mengambil hak orang lain, biasa saja bagi mereka. Kalau ringan saja kita berbuat dosa, berarti iman kita sedang lemah. Rasakanlah oleh kita semua Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Andaikan kita tidak merasa bersalah untuk berbuat dosa, merasa ringan saja berbuat dosa, berarti iman kita sedang lemah. Orang sudah kita sakiti, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah kita diam saja, berarti iman kita sedang lemah. Misalkan pergi ke tempat-tempat maksiat, ya kan? Pergi ke apapun tempat maksiatnya, apakah ke bar, misalkan begitu, ringan saja. Tapi kalau ke masjid ini berat sekali kakinya untuk melangkah. Andaikan ringan berbuat dosa dan merasa justru yang lebih berbahayanya Bapak Ibu merasa bangga berbuat dosa. Wah, celik jangan lawan siaden, koden, bangga berbuat dosa, maka berarti itu imannya sudah lemah dan maka mungkin bisa hilang. Berikut tandanya iman itu mulai luntur dan lemah pada dirinya adalah tidak merasa tersinggung hatinya ketika ada orang berbuat maksiat. Di depan matanya ada kemungkaran, dia diam.